Ustaz. Gimana? Ustaz, yang lagi rame mungkin klarifikasinya seperti apa ini? Yang lagi ramai itu COVID. Emang ada lagi yang lebih ramai? Itu yang mau dilapori. Iya, katanya Yang di Garut. Ya, pertama-tama saya berterima kasih nih sama teman-teman wartawan yang sudah ikut mengapresiasi. Karena selama ini memang saya diam bukan berarti salah, tapi saya coba memahami dengan saya bersabar. Toh itu saudara saya juga, toh mereka juga bukan orang lain lah boleh dibilang. Tapi kok sehari, 2 hari, 3 hari makin kesini kok kayak keranjingan gitu ya. Keranjingan tuh apa ya? Makin jadi, pernyataannya makin jadi, fitnahnya makin jadi, sampai-sampai keluar kalimat saya akan laporkan soulmate supaya soulmate kapok. Nah, kalimat itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia benar, saya salah. Akhirnya saya berpikir sepertinya perlu direspon. Nah, yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih sebelum masuk ke respon saya. Iya. Tanggalnya nanti kita bisa cek tanggal berapa, tapi panitia saat mengundang saya, lengkap bukti WhatsApp-nya, lengkap bukti tulisannya, bagaimana Pak Suwarna yang mengatasnamakan panitia itu mengundang saya di Pangalengan, Bandung, Cisewu, Pangalengan, Bandung. Kenapa saya ambil? Karena tanggal 25 saya di Pangalengan, 26 siang saya di Pangalengan. Jadi ketika dia minta malam di Pangalengan, saya iyakan. Karena besok pagi saya harus ada syuting jam 8. Jadi kalau keluar dari situ rasanya berat karena saya perlu istirahat. Perjalanan dari Pangalengan saja ke Jakarta itu bisa sampai 5 jam. Nah, ternyata jam 3 setelah saya selesai acara di Pangalengan siang itu ya, selesai jam 3 masuk asar. Nah, saat ngobrol dengan panitia di Pangalengan, datanglah panitia Cisewu bersama Ustadz Suwarna. Ya, bersama Pak Suwarna datang. Pak Kiai, kita berangkat sekarang. Hah? Berangkat sekarang kemana? Loh, ini acara jauh 2 jam ke Garut. Innalillahi. Bukannya di Pangalengan malam ini? Saya kaget dong. Loh, bukan. Ini di Garut. Jadi Cisewu itu bukan Pangalengan, bukan Garut. Lah ini undangannya lah nggak tahu. Ah, saling menyalahkan. Akhirnya saya sampaikan kepada panitia, berangkatlah kalian dulu. Kasih saya berpikir. Insya Allah ba'da maghrib akan ada keputusan. Akhirnya mereka berangkat, kurang lebih asar itu duluan. Nah, saya di satu tempat gitu ya di losmen lah boleh dibilang. Saya tempat istirahat itu malam, saya ngobrol diskusi sama teman-teman. Mana itu? Nah, tapi jawaban Ustadz Hasan saat itu, pulang aja Kiai, karena sudah di luar konteks perjanjian. Bukan Pangalengan tapi Garut, Cisewu, 2 jam kurang lebih dari Pangalengan. Nah, saya berpikir, merenung lagi, tapi kasihan saat ini jamaah mungkin sudah kumpul, sudah ramai. Sudahlah kita berangkat. Walaupun saya harus berhitung besok sampai Jakarta itu jam berapa. Qadarullah, ini takdirnya Allah ini. Tiba-tiba begitu saya sampai di Talango atau apa gitu namanya ya. Saya coba cek ya. Ya lengkap itu. Saya itu ada jalan putus, entah longsor, entah jembatan putus, entah apa saya nggak tahu. Petugas minta kita untuk balik karena tidak bisa lewat. Itu sekitar jam berapa, Pak Ustaz? Kurang lebih jam 8, jam 8, setengah 8. Karena ba'da maghrib saya udah ambil keputusan, kita berangkat. Nah, saya tanya sama petugas, ada jalan alternatif nggak? Ada Pak Ustadz, tuh lewat situ. Allah karim, jalannya asyik. 1 jalur. Mobil saya gede. Udah kita masukin. Sampai di tengah-tengah, arus dari bawah. Ini kan mereka kan yang sebelah sana kan juga nggak bisa lewat nih. Lewatnya dari situ juga. Itu sudah terlalu padat.
Sampai-sampai kita tuh ngejepit aja udah, ngejepit aja setengah jam, nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya datanglah petugas yang mengatur, udah pulang aja Pak Ustadz, susah lewat. Kenapa? Karena panjang betul di bawah. Pertanyaannya, mau ditabrakin tuh mobil di depan kita? Kan nggak mungkin. Di depan longsor, cari alternatif udah nggak bisa lewat, petugas yang suruh balik, kita puter akhirnya. Dan itu ada videonya, saya videokan, dan itu sudah saya kirim ke Pak Tisna ya, Lurah ngakunya. Nah, ke Pak Suwarna udah saya kirim, ini keadaan begini. Ibarat orang nih force major, di depan ada bencana, sudah mencoba tetap tidak bisa dilewati. Mau bagaimana? Saya udah setengah jam lebih di sini. Tunggu. Nunggunya aja bisa hampir 1,5 jam. Itu kalau lancar. Kalau macet 2 jam, bolak-balik 4 jam. Jam udah setengah 9. Apa nggak ditimpukin lah gitu? Cuman buat dieksekusi saya di sono. Nah, itu kalau bisa lewat. Kalau bisa, tapi memang nggak bisa. Karena arusnya kuat, karena hari Minggu, orang pulang liburan. Wajib datang, harus datang. Dalam hati saya, ya Allah, sudahlah kamu berbohong soal tempat. Seyogianya saya tidak datang aja nggak masalah, karena kamu sudah bohong dari awal ngundang. Ini dengan hati yang lapang, pertimbangan kemanusiaan, saya tetap mau datang. Di tengah jalan ada kendala, jalan longsor. Kemudian saya coba mengalihkan lewat arus yang diminta, ternyata tidak bisa juga. Fitnah lagi, mana rokok sin saya dibawa kabur 25 slot. Nah, sekalian promo. Boleh. Bisa kan? Bisa. Iya dong, kan faktanya emang rokok sin saya dibawa kabur 25 slot, nggak dibayar sampai ginian. Itu saya rela loh, saya sudahlah manusia ada khilafnya. Saya nggak pernah utak-utik ya, mobil saya sampai lecet tuh, atasnya udah kena penghalang tuh. Udah, saya nggak ada cerita, ABCD saya telan sendiri tuh persoalan. Tahu-tahu kok asik gitu ya, fitnahin orang, dan bikin berita, bikin fitnah, terus pakai bilang harus dilaporkan ke polisi karena sudah keterlaluan segala macam. Dari situ saya mulai istikharah. Dulu waktu ada ayah saya selalu bilang, jangan biarkan orang berbuat begitu kepada kita. Jangan, kata ayah. Nah, ayah udah meninggal nih. Ayah saya udah nggak ada. Sekarang waktunya saya menentukan pilihan sendiri. Nah, setelah saya melihat berita kok didiemin, makin keterlaluan gitu ya. Seolah-olah orang yang sabar, orang yang diem dianggap salah. Sampai keluar statement, wah akan melaporkan ke polisi, ke Polda segala macam biar Solmed kapok. Saya bacanya tuh kayak orang, Masya Allah, dia nggak sadar apa kalau dia ngundangnya ke Pangalengan, Bandung, tapi dia larikan saya ke Garut. Maka inilah pernyataan saya sekarang. Setelah tadi nih kita lihat ya fakta sekaligus informasi yang saya miliki soal latar belakang. Kemudian saya sudah sampaikan soal kenapa tidak sampai ke lokasi karena ada bencana, ada musibah. Nah, kemudian kenapa saya harus ambil sikap hari ini? Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Suwarna dan Pak Tisna. Berhari-hari saya perhatikan berita Anda ingin melaporkan saya ke polisi. Maka dalam waktu 2 kali 24 jam, kalau Anda tidak laporkan saya ke polisi, Anda yang saya laporkan. Statement unik ini. Iya, rokok sin lebih unik. Rokok sin, emang kalau merokok sin rada unik. Rada unik. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Pak Suwarna dan Pak Tisna yang sudah melontarkan fitnah, bahkan mengancam untuk melaporkan saya ke polisi dengan membuat opini-opini di media. Saat ini saya sampaikan kepada saudara Suwarna dan saudara Tisna, 2 kali 24 jam kalau saudara tidak melaporkan saya ke polisi, maka saudara berdua yang akan saya laporkan.
Kang. Dan kalau saudara melaporkan saya, tetap saya laporkan balik. Kang. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sudah bergulir ya. Anda mau laporkan, saya laporkan balik. Anda tidak melapor, saya laporkan juga. Kang. Dalam Punten. jangka waktu 2 kali 24 2 kali 24 jam. 2 hari ke depan lah. Jadi kalau berita ini keluar hari Jumat, hari Minggu, mungkin Senin dia punya waktu melapor saya. Selasa saya ke Polda Jabar. Insya Allah. Kang, punten Kang, kalau Ya. yang soal dia bilang bawa kabur uang itu gimana ya? Bawa kabur rokok. Uang. Katanya sudah membayar. ada sejumlah uang. Semua ada bukti gitu. Udah ada panjer katanya Pak, itu udah di Oke, kita buka ya. Kang. Rekeningnya, bukan. Rekening saya Kirain hampir lah. 1 T. Amin. Itu nggak enak dong para rekening. Tanggal 2. Apa ini? Gua ngomong ya. Ipan. Ayo, oke, Stan. Tapi ini ada nama saya dan nomor saya nih, gimana nih nomor rekening saya? Tapi baru dikasih. Oke. Rokok udah saya kasih duluan. Aduh. Bawa dah. Ya. Masih ada. Terus ya. Oke, selanjutnya Pak Stan. 26. Ya, nih. Aduh, saya nggak enak ngomongnya lah, baca sendirilah. Ngomong nggak enak saya itu. Ya, DP acara. Nah, Bandung loh. Bukan Garut, Bandung. DP acara tanggal 26 September Bandung. malam. Oke. Gimana Kang pernyataannya Kang soal itu? Oke, sekarang ini pertama ya. Saya buktikan lagi nih. Pak Suwarna, 26 September ada 2 titik. Siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan Kiai. Pangalengan ya. Ya, Pangalengan ya. Pangalengan ya. Nah, Itu rokosin di Pangalengan. Iya. Oke. Siap. Sudah dapat semua. Oke, sekarang saya sampaikan lagi nih. Untuk tulisannya semuanya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Oke, berarti bukan di Garut ya, bosan dari awal ya. Karena kalau Garut pasti saya nggak mau, karena saya harus syuting paginya. Oke, yang sini dulu deh. Oke. Turun sedikit. Maaf ya. Yang Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Karena di Cisewu ini tulisannya nggak ada Garut. Oke. Ya, Cisewu Pangalengan. Ya, Cisewu Pangalengan di bannernya tidak ada tulisan Garut. Jadi betul-betul kayak sudah bermufakat untuk jangan tulis Garut. Entah kalau Garut, Solmed pasti pulang. Kenapa? Karena besok dia syuting. Jadi kayak ada dugaan gitu loh. Karena yang lainnya tuh Pangalengan Bandung, Pangalengan Bandung. Semua ada tulisan, kecuali itu. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat saya bikin video Ya, kenapa? yang pakai baju merah. Ya, Pernah? Kenapa saya bikin video? Karena dia mengirimkan banner tadi, sekaligus dia menulis video Kiai buat meyakinkan ke mereka. Apa isinya? Buat warga Pangalengan Bandung, jangan lupa ya, hadiri acara pengajian tabligh akbar bersama saya Ustadz Solmed pada tanggal, tempat, jangan lupa datang ya. Ada di brosur atas waktu dan tempatnya Kiai. Ini brosurnya yang dia tunjukkan. Pangalengan. Artinya brosur ini adalah untuk Pangalengan, bukan Garut. Ya benar. Ada videonya itu. Ya, benar. Bahkan beredar itu banyak bahwa dia mengatakan kalau Ustadz Solmed itu COVID. Ya. Orang yang COVID saja menutupi diri tidak COVID itu bisa kena pasal. Ini orang nggak COVID dituduh COVID coba. Padahal setiap saya ngisi acara selalu saya kalau tidak swab antigen PCR dan hasilnya semua negatif. Pulang saya dari Pangalengan, saya tes PCR, tes swab antigen. Dan itu saya sampaikan di jamaah. Artinya saya sampaikan pas saya ceramah tuh selalu saya bawa, karena petugas kan saya tunjukkan ini hasil tes saya. Kok bisa malam itu dia bilang saya COVID? Kata istri saya. Istri saya agak tahu nomornya. Istri saya nggak ngerti apa-apa.
ini bisa jadi fitnah di hadapan publik, bahkan sengaja diekspos. Saya akan kenakan pasal berlapis-lapis kayak kue. Ratusan. Nah, itulah yang saya bilang, kenapa tidak dipikirkan dulu saat Anda melontarkan sampai memfitnah orang. Pikirkan dulu, pikirkan. Orang sabar belum tentu salah, orang diam belum tentu salah. Tapi ternyata kok didiemin, kok makin keterlaluan gitu ya, melontarkan pernyataan-pernyataan. Jadi kayak bola salju. Ya, jadi merasa bahwa soulmate diem, udah hajar terus. Nah, dulu ayah saya yang selalu larang, jangan biarin kamu dizolimin. Ayah saya udah meninggal nih, saya istikharah sendiri. Akhirnya saya putuskan, buat Pak Sutisna dan buat Pak Suwarna, 2 kali 24 jam, saudara berdua tidak melaporkan saya ke polisi, saya akan laporkan saudara ke Polda Jabar. Kembali permohonan maaf saudara atas fitnah yang saudara lontarkan. Karena buat saya sangat-sangat, Masya Allah, saya sudah dibohongi, dan saya tetap berangkat, di depan ada bencana, kemudian mobil saya sampai harus lecet, ditambah lagi saudara memfitnah saya, memfitnah istri saya, memfitnah kalau saya kena COVID. Saya pikir mungkin penjara saudara rasakan, atau saya yang merasakan penjara, kita selesaikan di pengadilan. Berarti masih membuka jalur damai, Pak Ustaz? Damai kalau dia minta maaf. Tapi kalau tidak mau minta maaf, kita selesaikan di pengadilan. Ustaz, mungkin kerugian yang dialami sendiri apa sih? Sampai akhirnya Ya, enak nih kalau ngomongin mobil nih. Mobil gua kan lumayan. Kalau rugi bisa puluhan juta. Ya, enak ngomonginnya ya. Makanya gua diem aja dah, udah gua tanggung sendiri tuh, mobil lecet, atas Diantepin aja ya, dah. udah dah. Ruginya udah puluhan juta. Rugi dah. Udah rokok dimbat juga, udah dibayar, rokosin. Udah dah, gua sabar gitu, sabar. Tapi kok didiemin begini gitu, kita tontonin aja dulu, ya Allah. Gibran.